Kan menatapku jengah. Lalu memberi isyarat agar aku mengikutinya. Kami kembali duduk berhadapan di ruang tamu. Saya akan melihat kinerja kamu selama 1 bulan. Jika bagus, kamu bisa lanjut bekerja. Kalau enggak, tanyaku, silahkan cari pekerjaan lain. Buset, sadis banget cuy. Saya pasti bisa menjadi babysitter yang telaten buat Rafa, ucapku dengan percaya diri. Mama saya sudah menjelaskan apa yang harus kamu lakukan selama bekerja. Tanya Pak Arkan. Aku menggeleng. Bu Winda buru-buru pergi tadi, Pak. Katanya mau bawa papanya Bapak ke dokter. Pak Arkan mengangguk. Jadi tugas kamu hanya memandikan Rafa, memberinya makan secara teratur, menemaninya tidur siang, dan mengajaknya bermain. Cuma itu, tanyaku. Ya, kedengarannya mudah, tapi aku tidak yakin akan semudah yang dibayangkan. Apalagi anak tuyul itu agak bandel. Bukan agak sih, tapi sangat bandel. Kenapa diam? Keberatan? Tanya Pak Arkan karena melihatku diam. Sanggup kok, Pak, sanggup, ucapku cepat. Rafa itu susah diatur, jadi saya harap kamu tidak menyakiti putra saya saat dia berbuat nakal. Rumah ini full CCTV, jadi saya bisa memantau apa yang kamu lakukan. Iya, Pak, iya. Lagian aku sudah tahu kok, kalau rumah ini ada CCTV, jadi aku tidak perlu kaget. Kamu sudah tahu jam datang dan pulang kamu. Iya, datang jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Hari Minggu libur, jawabku mantap. Sarah memang sudah memberi tahuku tentang beberapa hal, jadi aku tahu. Masih ada lagi. Hah, apa, Pak? Tanyaku kebingungan. Kamu harus siap datang ketika dibutuhkan, meskipun itu di luar jam kerja. Bagaimana? What? Harus banget, Pak? Tanyaku agak syok. Ya, misalnya ketika saya ada urusan keluar kota dan mama saya tidak bisa menjaga Rafa. Atau ketika Rafa sedang sakit dan membutuhkan kamu. Kamu juga bisa masuk kerja di hari Minggu. Tapi tenang, semuanya tidak gratis. Saya akan membayar kamu sesuai jumlah jam kerja. Bagaimana? Aku berpikir sejenak. Jika aku menolak, belum tentu aku akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji lumayan seperti ini. Aku akui, gaya hidupku terbilang boros. Jadi dengan ini, aku bisa menutupinya. Ya udah deh, Pak, saya mau. Bagus. Makan siang kamu dan Rafa ada di meja makan. Saya akan kembali ke kantor. Aku mengangguk sebagai respon. Baru saja Pak Arkan berdiri, sebuah suara lucu terdengar memanggil Pak Arkan. Papa, kami berdua menoleh. Terlihat Rafa dengan rambut khas bangun tidurnya. Rambutnya seperti habis kesetrum listrik, seperti tadi pagi. Kamu belum memandikan Rafa? Tanya Pak Arkan. Hehe, belum, Pak, balasku seraya menggaruk tengkuk. Setelah makan, tolong mandikan dia. Siap, Pak. Papa mau kemana? Tanya bocah itu ketika tiba di depan Pak Arkan. Ia mendongak, menatap wajah Pak Arkan. Papa mau ke kantor. Kok cepet banget? Nggak mau main dulu sama Lava? Tanya anak itu polos. Papa sibuk, Rafa mainnya sama Mbak Alea dulu ya, nak. Bujuk Pak Arkan. Tapi Mbak Lala nyebelin. Asam. Bibirku langsung mengerucut mendengarnya. Dia nggak tahu apa, kalau dirinya yang kecil itu lebih menyebalkan. Coba saja tidak ada Pak Arkan, tentu saja sudah kubalas perkataan bocah tuyul itu. Makanya, banyakin main sama Mbak Alea biar akrab. Papa pergi ya. Usai mencium kening Rafa, Pak Arkan bergegas kembali ke kantor. Hingga kini, hanya tersisa aku dan Rafa. Ayo makan, ajakku pada bocah itu. Makan apa? Tanya Rafa seraya mengikuti langkahku ke dapur. Makan batu, jawabku enteng. Mbak Lala aja yang makan. Bial giginya belgugulan, sahutnya kesal. Bukannya merasa kesal, aku malah tertawa mendengarnya. Kami berdua duduk di meja makan. Perutku terasa semakin keroncongan begitu melihat makanan yang dibawa oleh Pak Arkan. Sebelum menyuapi diriku sendiri, aku terlebih dahulu menyuapi Rafa. BTW, Papa kamu ganteng juga ya, sahutku berusaha mengajaknya mengobrol. Gantengan juga Lava, balas Rafa penuh percaya diri. Gantengan papamu lah, kamu kan mirip tokek, balasku sambil tertawa. Hanya berniat menggodanya. Ih, awas aja kalau Mbak Lala suka sama papa. Bibir Rafa mengerucut, tampak begitu lucu. Memangnya kamu tahu, suka itu apa? Tanyaku dengan kedua alis naik turun. Oloh, siapa yang ngajarin?
Papa, aku kembali menyuapi Rafa dengan bibir tersenyum. Beruntung, bocah itu tidak rewel saat disuap. Sehabis makan, aku membiarkan Rafa beristirahat sebentar. Anak itu sedang duduk sembari menonton kartun di televisi. Hingga 20 menit berlalu, aku melirik Rafa. Ia tampak semakin serius menonton. Kutebak, ia akan langsung menolak ketika kuajak mandi. Rafa, mandi yuk. Kamu belum mandi dari pagi, ajakku. Nggak mau. Ia melirik sebentar ke arahku, lalu kembali fokus menonton. Mandi dulu baru lanjut nonton. Badan kamu bau tai kerbau, bujukku. Biarin, nanti juga mandi kalau Lava mau. Sepertinya aku memang tidak cocok menjadi babysitter, baru juga begini aku sudah kesal. Kok nanti sih, sekarang dong. Nanti aja, Mbak. Sekalian Lava mandi sore. Benar juga, jadi aku tidak perlu memandikannya 2 kali. Tapi bagaimana jika Bu Winda datang dan bertanya kenapa Rafa belum mandi? Ah, bilang saja jika anak itu tidak mau. Rafa, stop. Baju Mbak jadi basah, teriakku. Hahaha. Bukannya berhenti, anak itu malah semakin gencar memercikkan air padaku sembari tertawa. Karena kesabaranku setipis tisu dibagi 100, aku akhirnya memegang kedua tangan Rafa dengan satu tanganku. Lalu tanganku yang satunya menggosok sabun ke tubuhnya. Mbak lepas. Lava mau main. Enggak, kamu pasti mau nyiram-nyiram Mbak lagi, kan? Ya kan, Mbak juga halus mandi. Biar wangi. Pintar sekali bocah itu merayu. Mbak nggak bawa baju ganti. Mbak bisa pakai baju Lava. Jangkrik. Dikira aku seukuran tubuhnya kali ya. Enteng bener kalau ngomong. Baju kamu kan kecil, nggak muat. Oh iya, badan Mbak kan mirip dugong. Asyuh, nyekek nih bocah, dosa nggak sih? Aku kira, memandikan Rafa adalah hal paling sulit, nyatanya salah wahai saudara-saudara. Aku masih harus bekerja keras untuk memakaikannya baju. Ayo Mbak, kejar Lava. Teriak bocah itu dengan lidah menjulur ke arahku. Ketika aku keluar dari kamar mandi tadi, aku tidak mendapati anak itu di kamarnya. Hanya ada handuknya saja yang berceceran di lantai. Tak tahunya, tuyul itu malah berlari-lari dengan tubuh telanjang. Rafa, udahan dong lari-larinya. Ayo pakai baju dulu. Nggak mau, Mbak Lala halus tangkap Lava dulu. Mbak capek ngejar Rafa. Ya udah, Lava nggak usah pakai baju. Tuh, burung kamu gondal-gandul. Tunjukku pada anunya. Seolah mengerti, ia langsung menutup anunya itu dengan tangan. Ayo pakai baju dulu. Nanti burungnya lepas loh, ucapku menakut-nakuti. Emang bisa lepas? Tanyanya. Bisalah. Kalau sering lari-lari nggak pakai celana sama baju. Terus kalau lepas, nggak bisa dipasang lagi loh. Aku semakin menakutinya. Sepertinya mempan, ia berjalan ke arahku dengan tangan masih memegang anunya. Aku ingin tertawa saja rasanya, tapi berusaha ku tahan. Lava mau pakai celana, ujarnya. Aku mengangguk senang, lalu menarik tangannya menuju kamar. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Akhirnya Pak Arkan pulang juga. Kalau begini, aku kan bisa kembali ke apartemen. Baju kamu kenapa, kok basah? Tanyanya begitu melihat bajuku yang tampak belang-belang, karena sebagian kainnya terkena air. Iya, gara-gara si tuyul tuh. Gerutuku. Tuyul siapa? Tanyanya dengan mimik wajah serius. Anak bapaklah. Loh Aku langsung menutup mulutku karena sadar jika salah bicara. Jangan sampai Pak Arkan menendangku keluar dari rumah, karena mengatai anaknya tuyul. Kamu mengatai anak saya, tuyul? Tanyanya dengan tatapan tajam. Bukan gitu, Pak. Aku berusaha mencari alasan. Tapi nasib baik, tuyul yang kumaksud tiba-tiba muncul dengan wajah riangnya. Yeay, Papa udah pulang, teriak Rafa senang. Pak Arkan berlutut sembari merentangkan tangannya. Rafa dengan gembira langsung meloncat ke pelukan papanya. Wangi banget sih, dimandiin siapa? Tanya Pak Arkan. Mandi sendiri dong, jawab bocah itu bangga. Mataku spontan melotot mendengarnya. Enak aja, saya yang mandiin, Pak. Sambarku cepat. Jangan sampai Pak Arkan berpikir jika aku tidak menjalankan pekerjaanku dengan baik. Tapi Lava siram-siram diri sendiri kok, bantahnya. Siram diri sendiri atau siram Mbak? Sindirku. Ya kan biar Mbak sekalian mandi sama Lava. Pintar sekali bocah itu berkelit. Tanganku terasa gatal ingin menyentil ginjalnya. Tapi itu tidak akan mungkin aku lakukan, melihat Pak Arkan masih ada di antara kami. Kalau dimandiin,
Mbak Aleanya jangan disiram. Lihat, bajunya jadi basah. Tunjuk Pak Arkan padaku. Kan bisa pakai baju papa. Aku akui, tuyul satu ini sangat pandai menjawab. Tidak bisa dong, papa kan laki-laki, sedangkan Mbak Alea perempuan. Tapi Mbak Lala suka sama papa. Heh, mataku langsung terbelalak mendengarnya. Sejak kapan aku suka dengan Pak Arkan? Bertemu saja baru tadi pagi. Heh, apa-apaan? Mbak nggak suka sama papa kamu, ucapku protes. Nanti Pak Arkan GR lagi, dikiranya aku suka beneran. Tapi Mbak bilang kalau papa itu ganteng. Kali ini ia menatap wajah papanya. Mbak Lala bilang kalau papa ganteng, ucapnya pada Pak Arkan. Asyuh, sekarang wajahku memerah menahan malu. Mau ditaruh mana mukaku yang cantik ini? Kenapa juga, mulut bocah tuyul itu lemes banget. Tolong tenggelamkan Rafa sekarang. Kamu beneran suka sama saya? Tanya Pak Arkan dengan sebelah alis terangkat. Enak aja, bantahku. Bilang ganteng belum tentu suka. Dan saya sama sekali nggak suka sama bapak. Tuturku penuh penekanan agar Pak Arkan tidak kepedean. Jadi kamu tidak suka sama saya? Tanyanya lagi dengan tatapan datar. Bu, bukan gitu. Kok malah jadi begini sih? Maksudnya, saya tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap bapak. Hanya sebatas atasan dan bawahan. Oh, pria itu berdiri dan langsung berjalan masuk, meninggalkan aku dan Rafa berdua di ruang tamu. Mbak Lala mau kemana? Tegur Rafa ketika melihat aku hendak keluar. Mau pulang, balasku. Nggak mau nginep, tanyanya. Enggak. Kenapa? Tanyanya sembari mendongak menatapku. Tatapan polosnya membuatku merasa gemas ingin mencubitnya hingga menangis. Soalnya kamu. Bocah itu tampak menunggu lanjutan dari ucapanku. Seketika, ide jahil langsung terlintas di otakku. Mirip tuyul. Teriakku sembari berlari keluar dari rumah. Hua, papa, Mbak Lala nakal. Teriak bocah itu terdengar kesal. Sementara aku hanya bisa tertawa mendengar teriakan bocah itu. Semoga saja Pak Arkan tidak memecatku setelah membuat putranya kesal. Sudah mau pulang, Mbak? Sapa Pak Ben di pos jaganya. Iya nih, Pak. Sudah sore, balasku seraya memamerkan senyuman manis. Hati-hati, Mbak. Iya, Pak. Siap. Aku berjalan keluar gerbang sembari celingak-celinguk. Nasib baik, ada tukang ojek yang baru menurunkan penumpangnya di seberang jalan. Ojek, Pak? Tanyaku begitu tiba di dekatnya. Iya, Mbak. Syukurlah, kali ini tukang ojek asli. Bukan ojek gadungan seperti pagi tadi. Antar saya ke apartemen XX dong, Pak. Tahu kan? Tanyaku. Tahu, Mbak. Ayo naik. Aku mengangguk, lalu memasang maskerku dan naik di belakangnya. Sebelum tiba di apartemen, aku meminta agar mampir dulu ke konter pulsa. Gara-gara kehabisan kuota, aku sampai kelabakan tidak bisa memesan ojek online. Tapi ada untungnya juga, aku bertemu tukang ojek gadungan itu. Terima kasih, ucapku ketika selesai membayar tagihan ojekku. Setelah motor yang kutumpangi menjauh, aku kemudian berbalik untuk masuk ke kediaman Pak Arkan. Asu, pekikku kaget. Aku sama sekali tidak berniat mengatakan kata terlarang itu, hanya saja kata itu spontan keluar dari mulutku. Siapa coba yang tidak kaget saat berbalik dan mendapati seseorang berdiri dengan jarak dekat dengan kita? Untung saja aku tidak menabrak atau menamparnya. Bapak ngapain berdiri di situ? Ucapku kesal. Jantungku hampir saja copot, mana cuma punya satu. Kalau beneran copot, otu ke alam baka aku ini. Memangnya kenapa? Ini kan wilayah rumah saya. Benar juga. Terserah dia dong mau berdiri di mana. Maksud saya gini loh, Pak. Bapak kan tahu saya mau balik badan, harusnya Bapak jangan berdiri di situ. Saya kan jadi kaget, ucapku diiringi senyum tidak ikhlas, berusaha menjelaskan. Perasaan pas turun dari ojol, Pak Arkan belum ada di situ deh. Jangan suka mengucapkan kata kasar, nanti Rafa dengar. Saya tidak mau otak anak saya tercemar gara-gara kamu. Itu spontan, Bapak. Makanya jangan suka bikin kaget, balasku gemas ingin mencungkil bijinya. Biji apa hayo? Pak Arkan kemudian berjalan meninggalkanku. Kenapa sih tuh orang? Dasar nggak jelas. Aku mengambil napas beberapa kali, guna menyejukkan hati dan pikiranku. Setelahnya, aku menyusul Pak Arkan masuk ke dalam rumah. Bu Winda kemana, Pak? Tanyaku sok akrab. Di rumahnya, balas Pak Arkan singkat.
Maksudnya, Bapak sama Bu Winda nggak satu rumah? Tanyaku kaget. Daripada kamu sibuk ngepoin hal pribadi saya, lebih baik kamu membangunkan dan memandikan Rafa. Ucap Pak Arkan agak nyelekit sembari berlalu meninggalkanku di depan ruang tamu. Padahal cuma nanya doang. Dasar baperan. Gerutuku dengan nada pelan. Takut juga jika sampai ia mendengar gerutuanku, bisa diomelin. Tak mau ambil pusing, aku berjalan menuju kamar Rafa. Begitu pintu terbuka, tampaklah si anak tuyul yang sedang tidur nyenyak tanpa selimut. Rafa, ayo bangun. Ucapku seraya menggoyangkan tubuhnya. Rafa, ayo bangun. Sudah pagi ini loh. Nada suaraku lebih keras dari sebelumnya. Tanganku menepuk-nepuk pipinya secara berulang, hingga usahaku membuahkan hasil. Mata anak itu terbuka, meski hanya sedikit. Lava masih ngantuk, ucapnya dengan suara serak. Ayo bangun, tidurnya dilanjutin siang nanti. Pintaku. Lava mau tidur sebentar lagi, balasnya dengan mata tertutup. Kalau kamu nggak bangun, nanti papa kamu marahin mbak. Bisa dibayangkan bagaimana reaksi Pak Arkan jika aku mengatakan jika Rafa tidak mau bangun. Pasti pria itu akan menyalahkanku, benar bukan? Mbak ulusin papa aja, Lava mau tidur lagi. Kampret. Dikira aku istri papanya apa? Kalau kamu nggak bangun, nanti papa kamu marahin mbak. Bisa dibayangkan bagaimana reaksi Pak Arkan jika aku mengatakan jika Rafa tidak mau bangun. Pasti pria itu akan menyalahkanku, benar bukan? Mbak ulusin papa aja, Lava mau tidur lagi. Kampret. Dikira aku istri papanya apa? Amit-amit jabang bayi, aku nggak suka duda. Rafa, kalau kamu nggak mau bangun, mbak bakalan. Sengaja tidak kulanjutkan ucapanku untuk melihat reaksinya. Tapi ternyata itu tidak mempan, anak itu sepertinya memang tidur lagi. Tak ingin nanti kena omel Pak Arkan, aku langsung mengangkat bocah itu ke dalam gendonganku. Kulihat, matanya langsung terbuka, mungkin karena kaget. Tapi tidak kudengar satu kata keluar dari mulutnya. Aku kemudian menggendong Rafa menuju halaman depan. Kepalanya sudah tegak, tanda ia sudah terjaga dengan sempurna. Aku baru tahu, jika anak itu tidak menyebalkan kala bangun pagi. Lihat tuh, bunga-bunganya cantik kan? Aku berusaha mengajak Rafa mengobrol. Jangan sampai anak itu tertidur lagi. Nanti, Rafa bagusnya pelihara buaya atau naga tutul. Terus diajak main-main di sini, kalau pagi sama sore. Mbak Lala, nanti Lava malah dimakan. Kasian, papa cuma punya anak satu. Buah hahaha. Tawaku seketika pecah mendengar ucapannya. Gampang, papa kamu bisa bikin anak lagi yang lebih lucu dari kamu, balasku ketika tawaku mereda. Namun, aku kembali tertawa melihat Rafa menunjukkan raut wajah cemberut. Kampret. Sepertinya ada makhluk lain selain kami berdua di sini. Aku spontan menoleh, terlihat Pak Arkan berdiri dengan jarak 2 langkah dariku. Ngomong apa kamu sama anak saya? Tanya Pak Arkan dengan tatapan curiga. Enggak ngomong apa-apa, balasku. Hua, papa. Rafa memaksa turun dari gendonganku, lalu berlari memeluk kaki papanya yang sepanjang galah rambutan itu. Kata Mbak Lala, papa mau bikin anak yang lebih lucu dari Lava. Syalalala sekali bocah tuyul itu. Kenapa pakai ngadu segala sih? Sekarang, Pak Arkan malah menatapku dengan tatapan horor. Sementara aku hanya bisa cengengesan tidak jelas. Memangnya aku harus apa, selain itu? Nggak mungkin dong, aku goyang pargoi di depannya. Bercanda, Pak, biar mata Rafa melek. Tadi aja nggak mau bangun, jadi saya inisiatif gendong dia keluar. Elaku, mandiin Rafa sana. Suruh Pak Arkan. Siap abangku. Ucapku seraya memberi hormat ala upacara bendera. Sementara Pak Arkan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkahku. Anak saya kamu apain? Protes Pak Arkan begitu melihat penampilan anaknya. Lebih tepatnya, dia kaget melihat muka cemong Rafa karena bedak tabur yang kuoles di wajah bocah itu. Ini tuh warisan leluhur, Pak. Harus dilestarikan, balasku santai. Toh memang benar, dari zaman dulu para orang-orang tua sering mendandani anak mereka dengan bedak tabur yang begitu dempul. Pak, Lava mirip kuntilanak. Cicit bocah itu seraya memandangi wajahnya di depan cermin. Tahu dari mana bocah itu tentang kuntilanak? Ajaib. Perbaiki dandanan Rafa, saya tunggu kalian di meja makan. Aku memutar bola mata malas. Padahal tidak ada salahnya kok. Ya sudah,
Aku menghapus dandanan Rafa, sesekali menguyel-uyel pipinya. Ish, Mbak Lala, nanti pipi Lava lobek, protes anak itu kesal. Tapi aku tidak peduli, aku tetap menguyel pipinya hingga puas. Aku bilangin papa loh ya. Ancamnya. Bilangin aja, sahutku. Papa, teriak anak itu seraya berlari keluar dari kamar. Bisa dipastikan, aku akan kena omel Pak Arkan setelah ini. Aku menghela napas berat, lalu berjalan keluar dari kamar Rafa menuju meja makan. Tuh, Pak, Mbak Lala nakal. Adu Rafa ketika melihatku duduk di sampingnya. Bibirnya mengerucut membuatku merasa gemas ingin mencubitnya. Anak saya kamu apain lagi? Tanya Pak Arkan terlihat jengah. Yaelah, Pak, pipinya saya uyel dikit doang. Namanya juga gemes. Kamu harus profesional dalam bekerja. Omel Pak Arkan. Apakah aku tersinggung mendengarnya? Oh tentu tidak. Aku memilih untuk tidak tahu diri. Itu profesional namanya, Pak. Menjadikan anak asuh seperti teman sendiri, bantahku. Iya, teman bertengkar lebih tepatnya. Sindir Pak Arkan. Sementara aku hanya bisa cengengesan tidak jelas. Gini aja deh, Pak. Kalau memang dalam 1 bulan Rafa nggak betah sama saya, Bapak boleh memecat saya, ucapku tanpa ragu. Pak Arkan hanya menatapku sesaat, lalu kembali fokus dengan makanannya. Ia tidak mengatakan apapun terkait usulanku. Aku memang membutuhkan pekerjaan ini, tapi aku juga tidak bisa mengubah sifatku menjadi ramah setiap saat terhadap anak kecil. Apalagi jika anak kecil itu adalah Rafa, emosiku bahkan terkuras habis-habisan. Jadi, jika anak itu tidak suka dengan caraku mengasuhnya, biar saja aku mencari pekerjaan lain. Yah, walaupun sulit. Saya berangkat kerja dulu. Tolong jaga Rafa baik-baik. Titah Pak Arkan sebelum naik ke mobilnya. Beres, Pak. Cek aja CCTV kalau Bapak ragu sama saya. Ucapku. Pria itu mengangguk, lalu menyalami tangan Rafa. Anak itu mencium tangan papanya. Beberapa saat kemudian, aku dibuat melongo ketika Pak Arkan menjulurkan tangannya padaku. Kamu tidak mau salaman sama saya? Tanya Pak Arkan, karena aku tak kunjung menjabat tangannya. Iya, aku segera menjabat tangannya. Sialnya, dia malah mendorong tangannya sehingga punggung tangannya menyentuh hidungku. Betul sekali saudara sekalian, aku mencium tangannya. Namun, ini rasanya tidak asing. Aku seperti istri yang hendak melepas suaminya berangkat ke kantor. Buru-buru kutarik kembali tanganku, membuat kening Pak Arkan langsung berkerut. Kenapa kamu? Tanyanya. Enggak apa-apa. Balasku cepat. Pak Arkan mengelus puncak kepala Rafa, lalu berjalan masuk ke dalam mobilnya. Dadah papa, teriak Rafa sembari melambaikan tangannya. Setelah mobil Pak Arkan tak terlihat lagi, aku mengajak Rafa untuk masuk ke dalam rumah. Kita mau ngapain, Mbak? Tanya Rafa seraya mendongak menatapku. Kamu mau ngapain? Aku balik bertanya. Mau nonton kartun, ucapnya. Ya udah ayo. Yeay. Rafa bersorak senang. Aku menyalakan TV untuknya, lalu duduk di sampingnya. Aku sendiri tidak tahu ingin berbuat apa. Itu kenapa kepalanya kok kotak? Tanya Rafa seraya menunjuk salah satu tokoh dalam film kartun itu. Oh, itu karena dia nakal. Makanya kepalanya dikutuk jadi kotak sama Tuhan, ucapku asal, berniat untuk menakut-nakutinya. Kok kepala Mbak nggak kotak? Mbak Lala kan nakal. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sialan. Ini kenapa jadi aku yang kena mental? Anak satu ini benar-benar syalalala. Aku sampai tidak bisa berkata-kata dibuatnya. Belum selesai rasa kesalku, anak itu sekarang berpindah haluan. Ia memeriksa setiap jengkal kepalaku. Entah dia mencari kutu atau apa. Padahal aku tidak punya kutu sama sekali. Benar, kepala Mbak nggak kotak, ucapnya setelah berhasil mengobrak-abrik kepalaku. Jangan tanyakan bagaimana ekspresiku saat ini, sudah tentu sangat datar, sedatar tembok kamar apartemenku. Rafa stop, rambut Mbak jadi berantakan, tegurku. Karena tangannya masih asyik menjamah rambut suciku. Rafa, tegurku lagi. Ia masih tidak melepaskan tangannya dari rambutku. Rambut Mbak Lala kayak orang gila. Hihihi, ucapnya tanpa rasa bersalah. Sementara itu, rasa kesalku sudah naik ke ubun-ubun. Agak asyuh. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya,
dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.